Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Injil yang barusan saja kita dengarkan itu Injil Lukas 16, 1 sampai dengan 8. Dan bacaan Injil hari ini itu menimbulkan banyak pertanyaan menurut saya. Misalnya, mengapa Yesus menggunakan perumpamaan tentang bendaharanya yang korupsi, bendaharanya yang tidak jujur, atau dalam bahasa yang gampang adalah bendahara yang licik? Mengapa? Lalu tambahin lagi, mengapa si Tuan justru memuji kecerdikan bendahara tersebut di akhir cerita Injil yang baru saja kita dengar? Dan sebetulnya apa ajaran yang mau disampaikan Yesus di balik perumpamaan ini? Sebetulnya sih itu frame-nya. Kalau Anda dalam kehidupan ini berproses, sebuah pertanyaan yang sebetulnya mau menghendaki sesuatu yang tahu dalam akal sehat dan iman yang baik. Itu pertanyaan-pertanyaannya. Maka kita akan mulai sebetulnya renungan refleksi kita pada malam hari ini. Bapak Ibu teman-teman, jika kita membaca dan merenungkan tentang sesama Injil Lukas bab 14, kita mundur lagi sampai dengan 16, sebetulnya ada 3 hal yang hendak disampaikan Yesus, yakni apa? Tentang kehidupan kekal. Yang kedua tentang Allah yang berbelas kasih. Dan yang ketiga tentang apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh yang namanya kehidupan kekal. 3 hal, bab 14 sampai dengan 16. Tema tentang kehidupan kekal
dapat ditemukan juga dalam perumpamaan tentang perjamuan dalam Injil Lukas 14. Tema tentang Allah yang berbelas kasih terdapat dalam perumpamaan tentang domba yang kita dengar dari Injil yang Kamis kemarin, tentang domba, tentang dirham, atau tentang anak yang hilang. Sementara itu Lukas 16 berbicara tentang apa yang harus diperbuat untuk memperoleh yang namanya kehidupan kekal, yang berpuncak pada kisah tentang Lazarus dan orang kaya. Dan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur termasuk dalam tema yang terakhir ini. Itu frame besarnya. Lalu Yesus sering menggunakan perbandingan. Perbandingan untuk menyampaikan yang namanya maksud tertentu dalam ajaran-ajarannya. Dan hal ini dapat ditemukan misalnya dalam Lukas 11 ayat 15, ayat 5 sampai dengan 13. Tentang apa? Tentang seorang yang mengetuk pintu rumah temannya untuk meminta roti, dan seorang ayah yang tidak akan memberi ular kepada anaknya yang meminta ikan. Dalam perumpamaan tersebut sebetulnya Yesus guru kita mau membandingkan kebaikan Allah dengan kebaikan manusia. Jika sebagai seorang manusia saja seseorang bisa baik dengan yang lain, apalagi Allah Bapa kita yang di surga. Mulai kebayang nih. Lalu perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur juga menggunakan gaya perbandingan itu. Di akhir perumpamaan Yesus jelas membuat perbandingan. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dimulai dipisahkan jurangnya. Bahwa anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Anak-anak terang itu kita sebetulnya yang mau diangkat. Dan kecerdikan bendahara yang tidak jujur itulah yang digunakan oleh Yesus guru kita untuk membandingkan kecerdikan anak-anak terang. Maka sangat wajar jika dalam perumpamaan ini si Tuan memuji kecerdikan si bendahara. Memuji sebab apa? Sebab dimaksudkan untuk menekankan tindakan cerdik itu. Pujian ini bukan berarti Yesus guru kita menyetujui tindakan licik si bendahara. Yang mau disampaikannya olehnya ialah jika bendahara yang tidak jujur itu bisa memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menyelamatkan masa depannya, demikian juga seharusnya kita seharusnya dapat atau bisa memanfaatkan kesempatan baca, yakni anugerah Allah, anugerah dari Allah untuk mempersiapkan masa depan kita, bacanya hidup kekal. Kalau bendahara saja yang seperti itu bisa cerdik, maka perbandingannya harusnya kita juga bisa lebih cerdik memanfaatkan anugerah Allah. Kesempatan untuk apa? Untuk mempersiapkan masa depan atau hidup yang kekal. Maka ibarat seorang Tuhan mempercayakan kekayaannya kepada kita. Kekayaan itu adalah anugerah Roh Kudus, seperti anugerah pengampunan, anugerah kasih, dan anugerah yang terbesar yaitu putranya sendiri datang sebagai penebus dosa dan penyelamat kita. Maka pertanyaan refleksinya adalah, apakah kita sebetulnya sudah berbuat cerdik atau belum seperti bendahara itu dengan menggunakan anugerah yang diberikan Allah untuk keselamatan kekal? Sebetulnya itu refleksinya. Lalu masih berat Romo, masih ngawang-ngawang, betul. Lalu saya masukkan lagi nih dalam hal yang lebih simpel. Lalu bagaimana sebetulnya sebagai orang beriman kita diajak untuk belajar untuk hidup cerdik. Cerdik kalau kita mau singkat dibuka katanya, cerdas dan terdidik. Cerdik, cerdas dan terdidik. Lalu apa yang sebetulnya modal apa saja yang bisa membuat kita menjadi para murid yang cerdik?
Ada 3 hal yang mau saya sampaikan hari ini. Yang pertama, modal dasarnya adalah positif. Guru kita, Yesus, mengajak kita untuk belajar cerdik dari sang bendahara, bukan ketidakjujurannya. Kecerdikan itu memiliki unsur kebijaksanaan, yakni melihat segi positif dari suatu permasalahan atau pergulatan. Ini yang sulit dimiliki zaman sekarang. Dan saya pun masih terus belajar untuk menemukan hal yang positif dalam kebijaksanaan dari suatu permasalahan atau pergulatan yang ada. Modal yang pertama. Modal yang kedua adalah kreatif. Dalam situasi terjepit, bendahara ini itu mampu berpikir dan bertindak kreatif. Dengan mengorbankan bagian dari upah jasanya, ia dapat mengurangi beban hutang orang-orang yang meminjam dari majikannya. Sekaligus sebetulnya menyenangkan majikannya karena membereskan pembayarannya dengan cepat. Kreatif. Modal yang kedua. Modal yang ketiga adalah integratif. Apalagi itu, Romo? Tindakan bendahara yang tidak hanya membuat orang lain berhutang budi kepadanya, tapi sebetulnya sekaligus menyenangkan hati majikannya ini, membuat kelangsungan hidupnya di kemudian hari dapat terjamin. Dan inilah sebuah antisipasi bahwa hidup kita bukan hanya berpikir untuk hari ini, melainkan juga untuk masa depan dan kedepannya. Nah, maka frame-nya hari ini, kalau saya mengkhotbahkan secara detil, semoga Anda dapat menangkap sebuah pengajaran Yesus dengan gaya perbandingan. Yang dipuji Yesus bukan ketidakjujuran, tetapi kecerdikan. Kecerdikan itulah yang dipakai Yesus untuk ditawarkan kepada kita. Kalau bendahara saja bisa cerdik, mengapa kita anak-anak terang juga tidak bisa cerdik, cerdas dan terdidik? Dengan modal dasar selalu punya hal yang positif di kepalanya, selalu punya hal yang kreatif dalam hatinya, tapi juga punya integratif dalam hidupnya. Semoga nggak berat, semoga menjawab kebutuhan Anda. Maka mari kita hening sejenak, kita mohon rahmat Allah supaya hari ini menjadi hari yang baik untuk kita, untuk mempunyai rahmat supaya bisa menjadi para murid yang cerdik, cerdas dan terdidik di mata Allah, juga di mata sesama kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan dan situasi apapun. Walaupun dalam situasi yang raut marut, situasi yang tidak memungkinkan dalam kacamata kita sebagai manusia, tetapi kita dimohon Allah untuk menjadi para murid yang cerdik. Maka mari kita hening sejenak.